Is same than arrive behind the other riders. Was better, but not what I expect. Benar-benar guncang dunia balap. Legenda top dunia GP, Valentino Rossi, sampai notis dan berikan komentar sangat mengejutkan soal insiden crash super dramatis di Jerez. Bahkan bandingkan Veda Ega Pratama yang berhasil lolos dan catatkan waktu impresif dengan pembalap Eropa lain. Satu Indonesia dipastikan bahagia dan sangat setuju Paul dengarnya. Di sisi lain bikin geger petinggi KTM Aki Ayo, ultimatum keras Brian Uriarte yang terus kalah telak dari Veda Ega Pratama sampai bahkan ungkap satu rahasia besar ini di hadapan media. Wah, benarkah demikian? Tonton videonya sampai habis ya guys. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Dilansir dari artikel Imajinatif, dunia Moto3 masih belum benar-benar tenang setelah insiden dramatis yang terjadi di sirkuit Jerez Angel Nieto. Sesi praktis yang berubah menjadi arena bertahan hidup itu bukan hanya menyita perhatian para tim dan pengamat, tetapi juga sampai ke telinga salah satu legenda terbesar dalam sejarah balap motor dunia, Valentino Rossi. Dan ketika sosok sekelas Rossi mulai berbicara, seluruh pedok mendengarkan. Dalam sebuah kesempatan wawancara di pedok, Valentino Rossi secara mengejutkan menyinggung langsung insiden chaos di Jerez. Namun, bukan hanya soal crash beruntun yang melibatkan banyak pembalap, fokus utamanya justru tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama. Rossi mengaku terkesan dengan cara Veda menghadapi situasi ekstrim yang bahkan membuat banyak rider berpengalaman kehilangan kontrol. Banyak pembalap cepat, tapi tidak semua pembalap tahu bagaimana tetap cepat dalam situasi berbahaya, ujar Rossi. Kalimat sederhana, tapi maknanya dalam. Menurut Rossi, yang membuat aksi Veda di Jerez terasa spesial bukan hanya karena ia berhasil menghindari crash, tetapi bagaimana ia melakukannya. Di saat pembalap lain panik, mengerem mendadak atau kehilangan arah, Veda justru tetap mengalir bersama motornya. Ia membaca situasi, memilih racing line alternatif, dan tetap menjaga kecepatan tanpa kehilangan kendali. Yang saya lihat bukan hanya refleks, dia punya pemahaman terhadap motor. Dia tahu kapan harus menekan, kapan harus menahan. Lanjut Rossi. Bagi Rossi, ini adalah kualitas yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap dengan jam terbang tinggi, bukan rookie. Lebih jauh, Rossi bahkan menilai bahwa apa yang dilakukan Veda bukan sekedar reaksi spontan. Itu adalah strategi. Dalam dunia balap, terutama di kelas seperti Moto3 yang penuh dengan pertarungan ketat, kemampuan mengambil keputusan dalam sepersekian detik menjadi pembeda utama. Dan di Jerez, Veda menunjukkan bahwa ia memiliki itu. Dia tidak hanya cepat, dia juga berpikir, dan itu kombinasi yang sangat berbahaya bagi rival. Pernyataan ini langsung memicu reaksi di pedok. Karena ketika seorang Valentino Rossi menyebut seorang pembalap muda sebagai berbahaya, itu bukan pujian biasa, itu adalah sinyal. Yang membuat komentar Rossi semakin menarik adalah pengakuannya terhadap asal-usul Veda. Ia secara terbuka menyebut bahwa kemunculan talenta seperti Veda menjadi bukti bahwa peta persaingan dunia balap mulai berubah. Dulu kita banyak melihat dominasi dari Eropa, tapi sekarang, talenta dari Asia seperti dia datang dengan kualitas yang sangat tinggi, ungkap Rossi. Bahkan, Rossi tidak ragu menyebut bahwa dalam beberapa aspek, Veda sudah mampu bersaing, bahkan melampaui beberapa rider Eropa di kelasnya. Sebuah pernyataan yang tentu saja tidak main-main. Apa yang ditunjukkan Veda di Jerez kini mulai dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ia bukan lagi sekedar rookie yang beruntung bisa tampil kompetitif. Ia adalah pembalap dengan paket lengkap. Kecepatan ada, teknik ada, mental ada, dan yang paling penting, kemampuan membaca balapan. Hal tersulit di balapan bukan soal cepat di satu lap, tapi bagaimana kamu tetap konsisten dan membuat keputusan yang tepat di situasi sulit. Ia sudah menunjukkan itu.
Komentar Rossi ini langsung menjadi bahan pembicaraan hangat di pedok. Banyak pihak yang sebelumnya sudah mengagumi Veda, kini merasa mendapatkan validasi dari salah satu legenda terbesar MotoGP. Dengan performa seperti ini, ditambah pengakuan langsung dari sosok seperti Valentino Rossi, banyak yang mulai bertanya, seberapa jauh Veda bisa melangkah? Apakah ini hanya momen sesaat? Atau justru awal dari perjalanan menuju level yang lebih tinggi, bahkan MotoGP? Yang jelas, Jerez telah menjadi titik penting dalam karirnya. Bukan hanya karena hasil P3, tetapi karena cara ia mencapainya. Dan kini, dengan mata dunia mulai tertuju padanya, termasuk seorang Valentino Rossi, tekanan tentu akan semakin besar. Namun, jika melihat apa yang ia tunjukkan di lintasan, tekanan itu mungkin justru akan membuatnya semakin kuat. Sementara itu, di sisi lain, euforia dan kekaguman atas aksi luar biasa Veda Ega Pratama di sirkuit Jerez Angel Nieto ternyata membawa dampak yang jauh lebih besar dari sekedar pujian. Di satu sisi, dunia memuji. Namun di sisi lain, tekanan mulai muncul. Dan kali ini datang dari dalam kubu rival sendiri. Petinggi tim Red Bull KTM Ajo, Aki Ajo, dikabarkan langsung bereaksi keras usai melihat performa anak didiknya, Brian Uriarte, dalam sesi praktis penuh drama di Jerez. Bukan tanpa alasan. Di saat Veda tampil penang, presisi, dan berhasil mengamankan posisi 3 tanpa kesalahan, Uriarte justru kembali menjadi salah satu korban dari insiden beruntun di lintasan. Dan itu bukan pertama kalinya. Dalam beberapa seri terakhir, performa Uriarte dinilai mulai tertinggal, terutama jika dibandingkan dengan konsistensi Veda yang terus menanjak. Situasi ini akhirnya memuncak. Aki Ajo, yang dikenal sebagai sosok tegas dan perfeksionis, disebut langsung memberikan ultimatum terbuka di hadapan media. Kami tidak di sini untuk sekedar ikut balapan. Kami di sini untuk menang. Dan untuk menang, Anda tidak bisa terus membuat kesalahan yang sama. Dalam pernyataannya, Ajo tidak langsung meragukan kecepatan Uriarte. Ia justru menyoroti hal yang lebih dalam, mentalitas. Menurutnya di level Moto3 saat ini, hampir semua pembalap memiliki kecepatan yang mirip. Namun yang membedakan adalah bagaimana mereka merespons tekanan. Dan dalam hal ini, Ajo secara tidak langsung membandingkan Uriarte dengan Veda. Lihat bagaimana beberapa pembalap muda menghadapi situasi sulit. Mereka tidak panik, mereka berpikir. Itu yang membuat perbedaan. Pernyataan ini langsung ditafsirkan banyak pihak sebagai sindiran halus namun tajam kepada Uriarte. Karena di Jerez, kontrasnya memang sangat terlihat. Satu jatuh, satu bertahan. Namun, bagian paling mengejutkan dari pernyataan Ajo bukanlah kritiknya, melainkan satu pengakuan yang akhirnya terungkap ke publik. Sebuah rahasia besar. Dalam sesi wawancara yang sama, Ajo mengungkap bahwa pihak KTM sebenarnya sudah lama memantau perkembangan Veda Ega Pratama, bahkan sejak awal musim. Kami sudah melihat datanya, dan kami tahu dia punya sesuatu yang berbeda, ujar Ajo. Pernyataan ini langsung membuat suasana memanas, karena artinya dominasi Veda bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia sudah masuk radar tim-tim besar, dan lebih dari itu, sudah dipelajari. Menurut Ajo, ada satu aspek yang membuat Veda menonjol dibanding pembalap lain. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi bagaimana ia menggabungkan agresivitas dengan kontrol. Banyak pembalap cepat saat semua berjalan normal, tapi tidak banyak yang tetap cepat saat situasi tidak sempurna. Jelas Ajo. Dan di Jerez, Veda membuktikan bahwa ia termasuk dalam kategori langka itu. Bagi Uriarte, situasi ini jelas bukan hal mudah. Di satu sisi, ia harus menghadapi tekanan internal dari tim. Di sisi lain, ia juga harus mengejar performa rival yang sedang berada di puncak percaya diri. Apalagi dengan sorotan yang sekarang semakin besar terhadap Veda. Mulai dari pujian Valentino Rossi, ketertarikan sponsor besar, hingga pengakuan dari rival sendiri. Semua mengarah pada satu hal, Veda sedang naik level, dan cepat. Sementara itu bagi Veda, situasi ini justru menjadi momentum emas. Tanpa banyak bicara, ia terus membuktikan kemampuannya di lintasan. Tanpa drama, tanpa kontroversi, hanya performa. Menariknya, dinamika ini mulai menciptakan dua kubu di pedok. Di satu sisi, mereka yang melihat Veda sebagai fenomena baru, talenta langka yang siap mengubah peta persaingan.
Di sisi lain, mereka yang mulai merasakan tekanan karena kehadirannya. Dan komentar Aki Ajo seolah menjadi simbol dari perubahan itu, bahwa persaingan kini tidak lagi hanya soal siapa yang punya motor baik, tetapi siapa yang punya mental baik. Dengan semua tensi yang terjadi, satu hal menjadi pasti, balapan di Jerez nanti tidak akan berjalan biasa. Ada gengsi, ada tekanan, ada pembuktian. Apakah Uriarte mampu menjawab ultimatum dari timnya? Atau justru Veda akan kembali melanjutkan dominasinya dan memperlebar jarak secara mental? Satu hal yang jelas, cerita ini sudah melampaui sekedar hasil praktis. Ini adalah pertarungan karakter. Menurut kamu, apakah tekanan dari Aki Ajo justru akan membuat Brian Uriarte bangkit? Atau malah semakin tertekan saat menghadapi Veda nanti di balapan? Namun, harus digarisbawahi, dua berita tersebut merupakan karangan, namun juga harapan admin, melihat potensi besar Veda yang sangat bisa bikin harum nama Indonesia di kancah balap internasional. Memang top kelas dunia, ini dia top speed pembalap muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama di Moto3 2026. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, tengah menjadi buah bibir di ajang Moto3 2026 berkat performanya yang terus menanjak dan penuh kejutan. Tak hanya publik tanah air, penggemar balap internasional pun mulai penasaran, seberapa kencang sebenarnya motor yang ia tunggangi? Berapa top speed yang mampu ia capai di lintasan? Jawabannya mulai terungkap dari penampilannya di seri ketiga musim ini yang berlangsung di Circuit of the Americas, Austin, Amerika Serikat. Pada seri tersebut, Veda sekali lagi menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar rookie biasa, melainkan salah satu pembalap dengan kecepatan murni terbaik di grid Moto3 saat ini. Dalam sesi kualifikasi yang ketat berlangsung, motor Honda yang dikendarainya mampu melesat hingga menyentuh angka 237,0 km per jam. Namun menariknya, itu bukanlah batas maksimal yang ia capai sepanjang akhir pekan. Pada sesi latihan bebas kedua atau FP2, pembalap asal Wonosari tersebut justru mencatatkan angka yang lebih mencengangkan. Ia sempat menyentuh kecepatan 241,3 km per jam, sebuah catatan yang langsung membuat banyak pihak terkejut. Angka ini bahkan menjadikannya sebagai pembalap dengan event best maximum speed tertinggi dibanding seluruh peserta lainnya pada akhir pekan tersebut. Tak hanya unggul dalam lintasan lurus, kemampuan teknis Veda juga terlihat di sektor krusial. Ia tercatat sebagai yang tercepat di sektor pertama atau T1 dengan waktu 37,056 detik, mengungguli nama-nama kuat seperti Alvaro Carpesina dan Casey O'Gorman. Kombinasi antara kecepatan dan presisi ini kemudian mengantarkannya mengamankan posisi start di baris kedua, tepatnya di urutan keempat. Memasuki balapan utama yang berlangsung sepanjang 14 putaran, peluang Veda untuk kembali meraih hasil besar sebenarnya terbuka lebar. Setelah sebelumnya finish kelima di Thailand dan naik podium di Brazil, ia tampil kompetitif sejak awal lomba dan terlibat dalam persaingan sengit di barisan depan. Namun, nasib berkata lain. Saat sedang berjuang di kelompok 5 besar, Veda mengalami insiden crash pada putaran kelima yang membuatnya tidak mampu menyelesaikan balapan. Hasil tersebut tentu menjadi pukulan, mengingat potensi besar yang ia tunjukkan sejak awal akhir pekan. Meskipun demikian, performanya tetap meninggalkan kesan kuat. Secara statistik, Veda masih tercatat sebagai salah satu pembalap paling kompetitif di COTA. Ia membukukan fastest lap terbaik keempat dengan waktu 2 menit 13.844 detik. Sementara dari sisi kecepatan puncak saat balapan, ia mencatatkan angka 237,5 km per jam, menempatkannya di jajaran 5 besar bersama para pembalap papan atas lainnya. Hingga seri Amerika Serikat berakhir, Veda tetap kokoh sebagai rookie terbaik di Moto3 2026 sejauh ini. Dengan koleksi 27 poin, ia berada di posisi ke-7 klasemen sementara dunia, unggul atas rival sesama debutan seperti Brian Uriarte dan Rico Salmela. Kini, para pembalap memasuki jeda sebelum melanjutkan seri berikutnya di Circuito de Jerez, Angel Nieto, Spanyol yang akan digelar di akhir April mendatang.
Momen ini menjadi kesempatan penting bagi Veda untuk kembali menyusun kekuatan setelah insiden di Amerika. Yang menarik, performa Veda sejauh ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal pesan yang ia kirimkan ke seluruh pedok. Ia mampu menunjukkan bahwa pembalap Indonesia bisa bersaing dalam hal kecepatan, teknik, hingga mental bertarung di level dunia. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Veda cukup cepat, tetapi seberapa jauh ia bisa melangkah. Apakah ia mampu mempertahankan status sebagai rookie terbaik hingga akhir musim? Atau bahkan melangkah lebih jauh dengan kembali merebut podium di seri-seri berikutnya? Menurut kamu, apakah kecepatan dan performa Veda saat ini sudah cukup untuk menjadikannya kandidat juara di masa depan? Atau masih ada aspek lain yang perlu ia tingkatkan?